Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalfa Firdaus dengan NIM 24 10 50 1069 dari kelas B D3 Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan proposal, metode penulisan dan seminar TA saya untuk memenuhi tugas UAS yang berjudul pengembangan fitur komentar pengguna pada aplikasi streaming musik Spotify menggunakan metode Agile Scrum berbasis Android. Spotify merupakan salah satu platform streaming musik yang paling banyak digunakan saat ini. Meskipun menyediakan berbagai fitur seperti playlist, podcast, dan rekomendasi lagu, hingga sekarang Spotify belum memiliki fitur komentar pada setiap lagu. Akibatnya, pengguna harus berpindah ke media sosial lain apabila ingin berdiskusi atau memberikan pendapat mengenai lagu yang sedang didengarkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan fitur komentar untuk meningkatkan interaksi antar pengguna. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana merancang fitur komentar pada setiap lagu di aplikasi Spotify. Lalu bagaimana mengimplementasikan fitur komentar menggunakan metode pengembangan Agile. Dan bagaimana pengaruh fitur komentar terhadap peningkatan interaksi pengguna. Batasan masalah dari penelitian ini yang pertama, penelitian hanya berfokus pada pengembangan fitur komentar pada lagu. Komentar hanya dapat dibuat oleh pengguna yang telah login dan pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus komentarnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk merancang komentar pada aplikasi Spotify, mengembangkan prototipe fitur komentar menggunakan metode Agile, dan mengevaluasi kemudahan penggunaan fitur komentar oleh pengguna. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul pengembangan fitur sosial pada aplikasi streaming musik berbasis Android menggunakan metode Agile Scrum oleh Pratama AR dan Widodo T tahun 2021. Penelitian ini membahas penambahan fitur interaksi sosial berupa like dan share pada aplikasi streaming musik lokal. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan user engagement sebesar 34% setelah fitur sosial ditambahkan. Relevansi dengan penelitian ini adalah pada pendekatan Agile yang digunakan dan konteks pengembangan fitur sosial pada platform musik. Yang kedua dari Nugroho F. Asari, RK, dan Kusuma W. tahun 2022 yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Moderasi Komentar Berbasis Machine Learning pada Platform Digital. Penelitian ini mengkaji implementasi sistem moderasi komentar otomatis menggunakan algoritma Natural Language Processing untuk mendeteksi konten negatif. Relevansi dengan penelitian ini terdapat pada aspek manajemen dan moderasi komentar yang menjadi salah satu komponen sistem yang dikembangkan. Lalu ada dari Setiawan B. Handayani, PW 2020, evaluasi usability aplikasi streaming musik di Indonesia menggunakan metode sistem usability scale atau SAS. Penelitian ini mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan beberapa aplikasi streaming musik yang populer di Indonesia. Temuan penelitian ini menjadi referensi penting dalam perancangan antarmuka fitur komentar yang usable dan intuitif. Lalu ada juga penelitian dari Smith J. and Johnson M. 2021 yang berjudul The Effect of Social Features on Users' Retention in Music Streaming Platforms
a quantitative study, International Journal of Human Computer Study. Nah, penelitian kuantitatif ini menganalisis pengaruh penambahan fitur sosial terhadap tingkat retensi pengguna pada 3 platform streaming untuk musik besar. Hasil penelitian menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara ketersediaan fitur sosial dan tingkat retensi pengguna jangka panjang. Yang terakhir ada dari Lee H. dan Park as 2022. Common Section Design Patterns in Digital Music Platforms, a Comparative Analysis. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap desain kolom komentar pada berbagai platform musik digital seperti SoundCloud, Bandcamp, dan YouTube Music. Temuan penelitian ini menjadi acuan dalam perancangan antarmuka dan alur interaksi kolom komentar pada penelitian yang sedang dikembangkan. Tahapan dari penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap fitur komentar, lalu ada studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Lalu ada analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu ada perancangan sistem, yang itu membuat desain sistem dan database. Lalu ada pembuatan prototype, yaitu mengembangkan fitur komentar. Lalu ada pengujian sistem, menguji fungsi-fungsi yang telah dibuat. Lalu ada evaluasi, yaitu mengukur tingkat keberhasilan sistem. Dan ada penyusunan laporan, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari perangkat keras dulu. Yang pertama ada laptop atau PC dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 Gen 10, RAM 8GB, storage 512GB SSD, dan smartphone Android versi 10 ke atas dengan RAM minimal 4GB. Lalu untuk perangkat lunak, yang pertama ada Android Studio Hedgehog dengan spesifikasi IDE untuk pengembangan aplikasi Android. Ada Kotlin juga 1,9 sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu ada Firebase Real-Time Database sebagai backend untuk penyimpanan data komentar. Ada juga Spotify Web API sebagai sumber data lagu dan metadata musik. Ada juga Figma, perancangan antarmuka pengguna UI UX, dan Postman untuk pengujian endpoint API. Ada juga Git dan GitHub sebagai version control dan kolaborasi kode. Ada juga Draw.io sebagai pembuatan diagram sistem. Ada juga Microsoft Office atau Google Docs sebagai penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah rangkaian antarmuka. Seperti yang bisa kita lihat, setiap kita mendengarkan lagu di Spotify, jika kita scroll ke bawah terdapat kolom komentar dengan banyak fitur. Antara lain ada fitur sortir komentar dari top dan newest. Top itu komentar paling populer dengan reply atau like paling banyak. Dan newest adalah komentar terbaru yang orang-orang kirimkan. Fitur lainnya juga ada likes, dislikes, dan reply. Kita bisa membalas komentar orang lain. Lalu ada juga fitur berapa lama komentar telah dipost. Dan ada juga fitur report untuk melaporkan komentar-komentar tidak senonoh.
Metode penelitian yang saya gunakan adalah orientasi agile dengan framework Scrum sebagai pendekatan pengembangan sistem. Pemilihan metode agile didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, fitur kolom komentar merupakan fitur yang bersifat interaktif dan membutuhkan umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Kedua, kebutuhan pengguna terhadap fitur ini berpotensi berubah seiring dengan proses pengujian. Dan ketiga, metode agile memungkinkan pengiriman produk yang dapat difungsikan atau working product lebih cepat dibandingkan metode sequential seperti waterfall. Analisis pieces. Pertama, aspek performance. Permasalahannya, tidak ada mekanisme interaksi pengguna terkait lagu secara langsung di platform. Pengguna harus berpindah ke platform lain, Twitter atau Reddit, untuk mendiskusikan lagu. Solusinya, sistem menyediakan kolom komentar terintegrasi pada halaman lagu, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung tanpa meninggalkan aplikasi. Lalu ada information. Permasalahannya, pengguna tidak mendapatkan informasi tentang pendapat atau reaksi pengguna lain terhadap lagu yang sedang didengarkan. Solusinya, sistem menampilkan komentar dan reaksi pengguna lain secara real-time pada halaman detail setiap lagu. Untuk aspek ekonomi, permasalahannya potensi peningkatan engagement dan referensi pengguna tidak dapat dimaksimalkan karena ketiadaan fitur sosial yang mendorong pengguna untuk tetap berada di platform. Solusinya, fitur komentar menciptakan insentif sosial yang meningkatkan durasi sesi dan frekuensi kunjungan pengguna ke platform. Untuk aspek control, tidak ada mekanisme untuk mengontrol konten yang berhubungan dengan lagu di dalam platform Spotify. Diskusi terjadi di luar platform dan tidak dapat dimoderasi. Solusinya, sistem dilengkapi dengan fitur pelaporan komentar dan filter kata terlarang untuk mengontrol kualitas konten komentar. Untuk aspek efisiensi, permasalahannya pengguna memerlukan banyak langkah dan berpindah antar aplikasi untuk mendiskusikan lagu dengan sesama pengguna Spotify. Solusinya, fitur komentar yang terintegrasi memungkinkan pengguna mendiskusikan lagu tanpa berpindah aplikasi, meningkatkan efisiensi interaksi. Dan untuk aspek service, permasalahannya layanan Spotify terbatas pada konsumsi musik secara pasif, belum memfasilitasi interaksi sosial aktif antar pengguna. Solusinya, sistem baru menyediakan layanan interaksi sosial yang terintegrasi, mengubah pengalaman mendengarkan musik dari pasif menjadi aktif dan komunal. Lalu ada ERD. Yang pertama, kita punya entitas user. User ini terdiri dari field user ID, username, email, profile picture, created at, dan user juga bisa mendengarkan lagu atau song yang terdiri dari song ID, title, artist, Spotify URL, album, dan duration. User juga bisa melakukan like yang terdiri dari like ID, user ID, comment ID, created at. User juga bisa melakukan komen yang terdiri dari field comment ID, user ID, song ID, is reported, parent comment ID, is deleted, content,
dan created ad. Lalu user juga bisa melakukan report yang terdiri dari field report ID, status, reporter ID, created ad, comment ID, dan reason. Lalu ada use case. Yang pertama, user bisa melihat daftar lagu. User juga bisa membuka detail lagu. User juga bisa membaca komentar. User juga bisa menulis komentar dan membalas komentar, menyukai komentar, melaporkan komentar, dan menerima notifikasi. Lalu sistem moderasi dapat menyaring komentar terlarang dan memproses laporan komentar. Spotify API di sini sebagai penyedia data lagu, artis, dan album. Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam proposal penelitian ini, Spotify sebagai platform streaming music terbesar di dunia belum memiliki fitur kolom komentar yang terintegrasi pada halaman detail lagu, sehingga menciptakan keterbatasan dalam hal interaksi sosial antar pengguna di dalam platform. Pengembangan fitur kolom komentar pada aplikasi Spotify menggunakan metode Agile Scrum merupakan pendekatan yang tepat mengingat sifat fitur sosial yang memerlukan iterasi dan umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Analisis menggunakan framework pieces menunjukkan bahwa penambahan fitur kolom komentar dapat memberikan manfaat nyata dari aspek performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan bagi pengguna platform. Rancangan sistem yang dikembangkan mencakup fitur penulisan komentar, reply, like, pelaporan komentar, dan sistem moderasi berbasis filler kata yang diharapkan dapat memberikan pengalaman interaksi sosial yang positif dan aman bagi pengguna. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.